Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya. Karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Sebelum itu like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tanyun yang baru saja kembali ke Taman Obat Lingsan dikejutkan dengan kehadiran Baisu. Saat Baisu mulai akan bertindak, Tanyun segera menghantamnya duluan dan keduanya terlibat pertarungan di mana akhirnya Tanyun berhasil menaklukkan Baisu. Dan inilah kelanjutannya. Tanyun yang tidak senang dengan ucapan Baisu kepada Meng Yi berniat untuk memotong lidah Baisu ini. Baisu terus memohon ampun pada Tanyun. Tanyun mengingatkan ulang perkataan Baisu dulu sewaktu dia menjemput Meng Yi di hadapan Tanyun. Dan dewa tertinggi ini menancapkan pedangnya di mulut Baisu dan memutarnya sehingga gigi dan lidah Baisu hancur. Tanyun lalu melemparnya ke tanah dan berkata kalau itu adalah akibat dari menghina wanitanya. Tapi Tanyun belum selesai. Tindakan tadi baru hukuman atas penghinaan Baisu kepada Meng Yi. Karena sekarang dia baru akan membuat perhitungan atas ancaman Baisu waktu itu. Tanyun kembali mencekik Baisu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya diletakkan di dahi Baisu. Ini adalah tindakan untuk menghancurkan kolam spiritual Baisu. Artinya kultivasinya akan segera dihancurkan Tanyun. Baisu berteriak memohon. Dia putus asa saat ini. Tapi sudah terlambat untuk semuanya. Kini dia menjadi manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Tanyun lalu memberinya dua pilihan. Mati dalam siksaan atau melompat ke tebing dan bunuh diri. Jadi tidak perlu menderita lagi. Saat ini Baisu berubah dari umur 20-an kembali menjadi pria parubaya berumur 40-an. Karena kolam spiritualnya sudah hancur. Baisu segera berjalan menuju tebing dan menjatuhkan dirinya. Setelah itu, Tanyun segera memeluk Meng Yi. Xian kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, jika ditambah dengan kematian murid langsung kepala divisi jiwa binatang, maka dia pasti akan segera membalas Tanyun. Tapi Tanyun juga punya niat membunuh yang menggunung pada kepala divisi jiwa binatang. Itu karena dia juga telah mengirim orang untuk melenyapkan keluarganya. Jika dia tidak mencari Tanyun, maka Tanyunlah yang akan mencarinya. Tanyun lalu menyuruh Xian kembali ke divisinya karena besok adalah kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Tapi Xian memilih untuk tinggal dan pergi bersama besok. Ini karena cucu dari kepala divisi 5 jiwa menaksir Xian dan mengejar-ngejarnya. Tapi Xian tidak menyukainya meskipun dia tampan dan memiliki reputasi yang baik. Tanyun menawarkan jasa pembersihan jika Xian merasa terganggu olehnya. Xian kemudian berjalan agak menjauh dan Meng Yi berbisik pada Tanyun bahwa dia merasakan jika adik gadisnya ini menyukai Tanyun. Tanyun tertawa dan menyuruh Meng Yi berhenti menggodanya. Tiba-tiba terdengar suara Xian berkata bahwa itu tidak mungkin, dia tidak menyukai Tanyun. Ternyata Xian mendengar ucapan Meng Yi pada Tanyun tadi. Di saat yang sama, Shen Qingfeng datang mencari Tanyun.
King Feng mengatakan kalau kepala divisi ingin segera bertemu dengan Tan Yun. Keduanya lalu pergi ke aula Bingking. Tan Yun memasuki aula dan menyapa Su Bing, Wende, dan King Qiu. Setelah itu dia memberikan pil hijau kepada mereka. Mereka senang menerima hadiah Tan Yun ini. Lalu Su Bing mulai bicara dan menanyakan alasan Tan Yun menghancurkan kultivasi Fei Xiong. Tan Yun menjelaskan ulah Fei Xiong dan ayahnya kepada Meng Yi. Menurut Tan Yun, Feng Xiong masih beruntung karena Tan Yun tidak membunuhnya. Padahal Meng Yi adalah tunangannya. Sebelum Su Bing berbicara, King Qiu sudah menyela dengan amarah. King Qiu meneriaki Wu Hong dan anaknya itu. Ini karena Meng Yi adalah cucunya King Qiu. King Feng, Wende, dan Su Bing yang mendengar pun ikut emosi pada kepala divisi jiwa binatang yang berkelakuan binatang. King Qiu lalu bermohon agar Su Bing memindahkan Meng Yi dari divisi jiwa binatang ke divisi pil. Namun Su Bing tidak bisa. Itu karena aturan dari masing-masing sekte bahwa murid yang keluar akan dihukum mati. Apalagi Meng Yi adalah murid langsung dari Wu Hong sendiri. King Qiu menghela nafas dalam-dalam dan kemudian membeberkan identitas yang sebenarnya dari Meng Yi. King Qiu mengatakan, Meng Yi adalah putri dari dinasti Mu Feng. Meng Yi berhasil melarikan diri selama 5 tahun sebelum akhirnya datang di gerbang luar, sehingga King Qiu berhasil menemukannya. Mata Su Bing terbuka lebar, dia terkejut saat ini. King Qiu menegaskan lagi, jika Tang Yongsheng tidak mungkin menyapu bersih semua dinasti Mu Feng, sehingga mungkin masih tersisa orang kuat di dinasti Mu yang sedang mencari Mu Mengyi saat ini. King Qiu lalu meminta Su Bing untuk mencari cara agar tidak membiarkan Meng Yi kembali ke divisi jiwa binatang. Dia harus melindunginya. Karena Meng Yi pasti akan menuntut balas atas pembantaian keluarganya. Dan sebelum dia memiliki kemampuan yang cukup, dia harus dilindungi. Su Bing lalu mengiyakan bahwa dengan identitas Meng Yi, dia harus dilindungi bagaimanapun caranya. Su Bing lalu memandang Tan Yun, dan karena Meng Yi adalah tunangannya, maka Tan Yun diminta Su Bing untuk coba mengundang Master Sekte menonton kompetisi gerbang dalam, dan kemudian memintanya untuk memindahkan Meng Yi ke divisi pil. Tan Yun mengangguk, dia akan mencari Master Sekte besok katanya. Tapi Tan Yun meminta untuk tetap menjaga kerahasiaan Meng Yi dari Master Sekte. Dan mereka semua setuju dengan Tan Yun. Su Bing lalu menanyakan peluang Tan Yun untuk masuk ke peringkat daftar naga di gerbang dalam. Tan Yun menjawab dengan percaya diri kalau dia pasti akan menjadi peringkat yang teratas. Su Bing menghela nafas lega mendengar ini. Pembagian untuk memasuki tanah abadi dari 1000 jatah murid, masing-masing divisi mendapat jatah 50 murid, sehingga akan terisi 450 tempat. Sedangkan jika menjadi yang teratas, maka akan diberikan 200 tempat lagi. Peringkat kedua mendapat 100 tempat, peringkat ketiga mendapat 80 tempat, keempat 60 tempat, kelima 50 tempat, dan keenam 30 tempat, ketujuh 20 tempat, dan kedelapan 10 tempat. Su Bing berharap Tan Yun dapat membantu divisi pil mendapatkan tempat lagi dengan meraih posisi di 8 besar. Tan Yun lalu mengatakan kekhawatirannya saat ini, karena nanti pada saat ujian di Tanah Abadi, murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa pasti akan membalas pada murid Sekte Suci. Dan jika Tan Yun menjadi yang teratas dan mendapatkan 200 tempat lagi untuk murid divisi pil, maka Tan Yun khawatir akan semakin banyak murid divisi pil yang akan menjadi korban di Tanah Abadi. Su Bing ternyata sudah memikirkan kemungkinan ini.
Tapi menurutnya, akan lebih baik jika banyak murid divisi pilnya yang masuk ke Tanah Abadi. Karena itu akan meningkatkan peluang bertahan hidup mereka jika jumlah mereka banyak. Kemudian Subing meminta Tanyun segera beristirahat karena besok mereka akan berangkat untuk berkompetisi. Subing juga mengingatkan Tanyun, jika dia berhasil masuk 8 besar akan ada hadiah untuknya. Tanyun mengangguk dan segera pergi dari aula. Hari ini tentu menjadi hari paling sibuk dari semua divisi, karena inilah persiapan terakhir mereka. Karena itu, semua murid berbakat dari semua divisi dipanggil untuk dijelaskan betapa pentingnya untuk masuk 8 besar demi tambahan tempat di Tanah Abadi bagi divisi mereka masing-masing. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Seperti apa kompetisinya besok? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.